Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 atau fase F ya. Sebelumnya Budin minta maaf karena hanya mengirimkan link video terkait dengan materi ikatan kovalen. Kan pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk mempelajari materi ikatan ion ya. Dari video yang saya ambil dari YouTube, kemudian saya juga membuat video contoh soal beserta pembahasannya yang berkaitan dengan ikatan ion. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu setelah ikatan ion ada yang namanya ikatan kovalen. Kalau yang kemarin ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, kemudian ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur yang berasal dari logam dan non-logam, di mana logam itu berarti berasal dari golongan 1A2A. Kalau golongan 1A2A logam berarti dia itu ionnya adalah positif ya. Kemudian kalau misalnya dia itu non-logam biasanya berasal dari golongan 6 dan 7A, di mana dia itu ionnya negatif. Nah, berbeda lagi kalau misalnya ikatan ion. Sebentar, saya cari buat tulis nggak ada. Nah, sekarang kita lihat di ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Pasangan elektron bersama itu biasa juga Budian singkat jadi PEB, yaitu pasangan elektron bersama. Kemudian terjadinya kalau misalnya di ikatan ion, itu kan kemarin non-logam dan logam. Nah, berbeda dengan kovalen. Kalau kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Dan ikatan kovalen itu nanti akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada ikatan kovalen biasa, kemudian ada ikatan kovalen rangkap, entah itu rangkap 2 ataupun rangkap 3, kemudian yang terakhir ada ikatan kovalen koordinat atau biasa juga disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini untuk ikatan kovalen itu bisa kita tuliskan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggambarkan rumus Lewis seperti yang sudah Budian jelaskan kemarin ya. Rumus Lewis itu berarti menggambarkan dengan rumus elektron yang dot 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 yang berupa titik. Itu namanya rumus Lewis atau bisa juga dengan menuliskan rumus bangun. Rumus bangun itu namanya adalah struktur molekul. Bisa digantikan dengan strip kayak gitu ya. Kalau misalnya ikatan kovalen biasa itu berarti strip 1 atau biasa juga disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kemudian kalau ikatan kovalen rangkap itu kan tadi Budian sudah bilang ya, ada rangkap 2 atau juga ada rangkap 3. Kemudian kalau ikatan kovalen koordinat itu berbeda lagi, bukan strip tapi disimbolkan dengan tanda panah kayak gini. Nah, untuk contoh senyawa kovalennya, ini misalnya ada H2O. Loh Bu, kan H itu kan berasal dari golongan 1A. Kenapa dia masuknya ikatan kovalen? Padahal tadi kemudian menjelaskannya ikatan kovalen kan terjadi antara unsur non-logam dan non-logam ya. Nah, jadi gini, untuk golongan 1A itu termasuk unsur logam, kecuali si hidrogen. Hidrogen ini masuknya adalah non-logam, dipahami ya. Di golongan 1A yang sifatnya non-logam adalah hidrogen. Sedangkan selain itu LiNa dan lain sebagainya itu masuknya ke unsur logam. Bisa dipahami? Nah, kemudian, bentar saya cari, kok belum ada.
Ini. Oke, kemudian akan memberikan contoh perbedaan dari rumus Lewis dan juga rumus Bangun atau struktur molekul ya. Nah, di sini kemudian akan menjelaskan yang sudah ada di PDF atau di modul. Kalian bisa melihat di sini ada beberapa contoh dari ikatan kovalen. Ingat, ikatan kovalen yang pertama adalah ikatan kovalen biasa atau disebut juga ikatan kovalen tunggal. Kita bisa melihat saya akan menjelaskan satu contoh soal saja ya. Nah, di sini ada hidrogen klorida atau rumus kimianya adalah HCl. Kita tahu bahwa hidrogen itu kan memiliki nomor atom 1. Nah, konfigurasi elektronnya berarti juga 1. Kemudian kita mencari elektron valensinya. Elektron valensinya berapa? Oh, elektron valensinya 1. Oke. Nah, untuk hidrogen sendiri itu dimisalkan dengan dot kayak gini ya, titik. Titik itu berarti punyanya si H. Kemudian untuk yang selanjutnya ada unsur klor. Nah, di sini punya nomor atom sejumlah 17. Kita cari terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. 2,8,7. Oh iya betul Bu, di total 17. Kemudian kita cari terlebih dahulu elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron di kulit terluar, 7. Berarti elektron valensinya 7. Untuk Cl kita misalkan dengan simbol X. Nah, H punya 1, sedangkan ini ya, H punya 1, sedangkan Cl-nya punya 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul sekali. Nah, di sini ikatan kovalen itu pemakaian elektron bersama-sama biar bisa stabil. Stabil itu ingat ya, kalau stabil itu berarti 2 atau 8. 2 itu oktet, 8 itu sorry, 2 itu duplet, sedangkan 8 oktet. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang digunakan secara bersama-sama itu adalah elektron yang ada di bagian tengah. Jadi H menyumbangkan 1, Cl juga menyumbangkan 1. Di sini kan sudah stabil ya, hanya ada 2, berarti membentuk duplet, kemudian Cl-nya membentuk 8, berarti oktet. Nah, titik sama dot dan silang ini bisa kalian ubah menjadi strip. Nah, kayak gini ya. Ini rumus bangunnya, bisa dipahami? Nah, kemudian akan menjelaskan yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 2 dan juga rangkap 3. Di sini yang dicontohkan adalah oksigen atau O2. Di O2 kita tahu bahwa konfigurasi elektronnya itu adalah 2 dan 6 karena nomor atomnya 8. Berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 6. 6 untuk mencapai 8 itu kan berarti masih membutuhkan 2 ya. 2 elektron. Nah, jadi masing-masing O ini menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Elektronnya nanti diletakkan di bagian tengah. Jadi O yang pertama menyumbangkan 2, O yang keduanya juga memberikan 2. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya di total ini kan sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Stabil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. Nah, kayak gini. Kemudian, di bagian yang tengah ini, nah, dot dan silang itu bisa dimisalkan dengan garis. Garisnya ada 2, karena ada dot dan silangnya ada 2 pasang, begitu nggih? Kemudian yang terakhir, itu adalah sorry, nanti yang terakhir ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nitrogen. Di sini rangkap 3 ya. Kita tahu bahwa nitrogen itu nomor atomnya 7. Nomor atomnya 7 berarti konfigurasi elektronnya adalah 2,5. Berarti elektron valensinya adalah 5. Nah, 5 untuk mencapai 8 itu kan berarti masih kurang 3. Nah, letakkan 3 elektronnya di tengah. Nah, N yang satunya menyumbang 3, N yang satunya juga 3. Kita hitung apakah sudah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8, ini pun juga 8. Nah, yang di bagian tengah ini, itu nanti bisa kalian ubah menjadi strip.
karena ada 3 pasang berarti stripnya juga ada 3. Ini berarti ikatan kovalen rangkap 2, yang ini ikatan kovalen rangkap 3. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu berbeda dengan ikatan kovalen yang biasa dan juga rangkap. Kalau ikatan kovalen yang biasa dan juga rangkap itu kan sama-sama menyumbangkan ya. Nah, tapi kalau ikatan kovalen koordinasi yang menyumbangkan itu hanya berasal dari salah satu atom saja, seperti itu. Nah, misalnya di sini Budian akan menjelaskan yang amino boron trifluorida atau BF3NH3. Nah, BF3 itu berarti B-nya ada 1, F-nya ada 3. Kemudian NH3N-nya ada 1, H-nya juga ada 3. Nah, nanti silahkan di sini kan tidak dituliskan nomor atomnya ya. Kalian bisa lihat di sistem periodik unsur, nomor atom dari masing-masingnya ini. Pokoknya kalau H itu elektron valensinya 1, N elektron valensinya 5, kemudian F itu elektron valensinya 7, B itu elektron valensinya 3, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini N itu kan punya 5 ya, sedangkan 3 di antaranya harus berikatan dengan H. Berarti masing-masing 1, masih ada sisa 2. Kemudian B itu kan 3, 3-nya sudah berikatan dengan F. Ini kan hmm, B itu dimisalkan dengan segitiga, F dimisalkan dengan dot, dot yang ada isinya, N dimisalkan dengan silang, kemudian H dimisalkan dengan dot tapi yang kosong. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, di sini yang B itu kan elektronnya itu masing-masing sudah berikatan dengan F ya. Ini sudah 8, ini sudah 8, ini juga sudah 8. H sudah 2, H sudah 2, H sudah 2, sudah stabil ya. Nah, sedangkan untuk berikatan dengan si N ini, itu kan dia sudah habis elektronnya. Berarti nanti yang menyumbangkan siapa? Yang menyumbangkan itu adalah si nitrogen. Karena dia itu masih ada sisa 2. Nah, ini digunakan secara bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kan ada 8. Ini juga sudah stabil. Nah, kemudian silang 2 ini, itu kan berarti sudah sepasang kayak ini. Nah, itu kalian ubah menjadi tanda panah, seperti ini, tanda panah. Tanda panahnya menuju ke mana? Menuju ke yang menerima. Hmm. Nah, begini ya. Kan yang menerima kan yang B ya, seperti ini. Nah, menuju ke yang menerima atau menuju ke yang akseptornya ya, akseptornya kan si boron, seperti itu. Nah, itu penjelasan Budian terkait dengan ikatan kovalen. Saya ulang ya, ikatan kovalen tadi yang berasal dari non-logam dan non-logam, kemudian ada ikatan kovalen biasa, rangkap, entah itu rangkap 2 atau 3, kemudian ada ikatan kovalen koordinat. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Mohon maaf kalau misalnya slow respon ya. Nah, Budi yang cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.